Halo semuanya, di sini kita akan mengukur volume air menggunakan sensor ultrasonik, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Internet of Things dari kelas A dengan dosen pengampunya yaitu Inyoman Piarsa STMT. Baik, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Luda Isma Pramesti dengan NIM 20055511011. Baik, di sini apa sih tugasnya? Jadi kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk mengukur volume, yaitu volume air, di mana kita harus menyediakan sebuah wadah, lalu kita diminta untuk mencari volume air di wadah tersebut. Di mana untuk wadahnya saya gunakan gelas yang berbentuk tabung. Nah, untuk menghitung volume tersebut digunakan yang namanya sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan sensor untuk mengukur jarak di mana ada 4 pin di sini. Nah, ground itu adalah kutub negatif. VCC itu merupakan kutub positif. Dan trig ini adalah trigger, yaitu komponen untuk memancarkan gelombang sinyal atau gelombang suaranya. Dan ada echo, adalah untuk menangkap sinyalnya. Nah, jadi seperti ini kira-kira simulasinya. Ketika transmitter di sini yaitu trigger itu memancarkan gelombang, lalu ada pantulan, baik itu gelas ataupun air, maka gelombang itu akan dipantulkan dan diterima oleh receiver yaitu echo. Nah, tugas kita di sini adalah menemukan berapa jarak atau distance dari sensor ke pantulan itu. Nah, jarak ini akan kita cari dalam studi kasus menghitung volume air. Lalu kita juga harus tahu rumus dan cara kerja dari sensor ultrasonik. Jadi, gelombang yang dipancarkan oleh trigger itu adalah gelombang suara atau gelombang bunyi, di mana itu per second-nya adalah 340 meter per second atau 0,034 cm per mikrosecond. Dalam fisika, rumus jarak sama dengan V kali T. V itu kecepatan dan T itu waktu. Untuk kecepatannya kita gunakan yaitu 0,034 dikali T atau waktu. T ini adalah echo time, yaitu seberapa lama sinyal itu mencapai pin echo. Sehingga ini kan sinyalnya bolak-balik. Ada sinyal dipancarkan, lalu ada benda kemudian dipantulkan. Maka rumus pada sensor ultrasonik yaitu dibagi 2. Maka rumus ini yang akan kita gunakan nanti untuk codingannya. Lalu selanjutnya, di mana kita akan gunakan beberapa pin. Nah, yaitu di sini untuk digital output-nya kita gunakan beberapa pin. Yang pertama D1 adalah GPI 5, itu untuk triggernya. Kemudian D2 adalah GPI 4, itu untuk echo-nya. Lalu kita sambungkan juga ke ground. Untuk kita sambungkan ke ground itu untuk VCC-nya kita sambungkan ke fall in atau fin. Langsung saja kita praktekkan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara untuk membuatnya. Baik, di sini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu satu buah node MCU, kemudian breadboard, lalu sensor ultrasonik. Selanjutnya ada 4 buah kabel female to female. Lalu ada 4 buah kabel male to male. Selanjutnya, kita juga butuh kabel USB untuk menyambungkan node MCU dengan laptopnya. Nah, di sini kita juga butuh gelas yang akan kita ukur nanti, kemudian juga penggaris untuk mengukurnya.
Kemudian di sini kita akan memasangkan kabel pada sensor ultrasoniknya. Baik, langsung saja kita pasangkan kabelnya seperti ini. Ini yang dipasang adalah kabel female to female. Nah, setelah terpasang pada sensor seperti ini, kita akan lanjutkan pemasangan pada node MCU-nya. Jadi di sini akan kita sambungkan. Sebelumnya kabel female-nya disambungkan dengan kabel male to male-nya. Nah, untuk yang VCC kita sambungkan di pin-nya. Lalu yang trig atau trigger kita sambungkan pada D1. Lalu yang echo kita sambungkan di D2. Dan terakhir ground kita sambungkan di G atau ground. Kira-kira seperti ini jadinya untuk sambungannya. Nah, ini kita pasangkan di atas gelas yang akan kita ukur. Kita juga pasangkan USB yang satunya akan dihubungkan ke laptop kita. Nah, apabila node MCU dan laptop sudah terhubung, maka langsung saja kita ke Arduino-nya. Sebelumnya, saya sudah melakukan setting Arduino-nya. Apabila teman-teman belum mengaturnya, bisa menonton video saya yang sebelumnya. Langsung saja, ini adalah codingan yang akan kita gunakan. Yang pertama, seperti biasa, kita mendeklarasikan variabel. Variabel pertama yaitu trigger pin dengan tipe data integer. Nilainya 5 karena kita colokkan tadi di D1 atau GPI 5. Lalu variabel yang kedua yaitu echo pin dengan tipe data yaitu integer. Nilainya yaitu 4 karena kita colokkan di D2 atau GPI 4. Yang terakhir yaitu echo time dengan tipe data long, di mana echo time ini adalah variabel untuk menyimpan nilai berupa waktu pemantulan gelombangnya. Lalu ada void setup, di mana diawali dengan serial begin yang berupa perintah untuk memulai komunikasi serial. Lalu ada pin mode, di mana ini berisi perintah, di mana perintah ini untuk menyeting bahwa trigger adalah output, karena dia mengeluarkan sinyal. Sedangkan echo pin ini adalah input, karena menerima sinyal. Untuk digital write, trigger pin low itu karena belum memancarkan sinyal. Selanjutnya, terdapat perintah loop atau perulangan, di mana di sini diawali dengan deklarasi variabel. Luas alas yaitu dengan tipe datanya yaitu float. Luas alasnya adalah 19,625. Mengapa demikian? Itu saya hitung secara manual. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat cara menghitungnya yaitu sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini V atau volume adalah pi r kuadrat kali H, di mana pi r kuadrat ini adalah rumus untuk luas lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, jika kita ingin menghitungnya, kita harus tahu berapa jari-jari atau R-nya. Di sini, setelah saya hitung, menggunakan penggaris, jari-jarinya didapatkan seperti ini. Ini diameternya adalah 5 cm. Nah, karena diameternya 5 cm, maka jari-jarinya 2,5 cm. Karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Selanjutnya, setelah mengetahui jari-jari, maka kita hitung luas lingkarannya. Di mana untuk rumus luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat sama dengan
3,14 dikali 2,5 dikali 2,5, yaitu 3,14 dikali 6,25. Hasilnya yaitu 19,625. Lalu di sini juga ada variabel tinggi gelas dengan tipe data float. Tinggi gelasnya ini berapa? Kita akan hitung menggunakan sensornya. Berikut merupakan program untuk menghitungnya. Di sini saya akan tampilkan codingannya. Nah, untuk codingannya seperti biasa, yaitu kita lakukan pendeklarasian variabel seperti codingan sebelumnya. Kemudian void setup juga sama seperti codingan sebelumnya. Lalu di sini untuk void loop atau perulangannya hanya deklarasi jarak pantul dan tinggi gelas. Nah, jarak pantul itu apa? Nah, awalnya trigger itu bernilai low atau mati, kemudian high atau memancarkan sinyal. Terdapat juga perintah delay itu selama 10 mikrosecond. Lalu ketika sinyal sudah dipancarkan, terdapat perintah low. Itu artinya itu untuk kembali ketika sudah mencapai bidang pantul di permukaan gelasnya. Jadi dia kembali low. Nah, ketika sinyal kembali, ditangkap oleh echo sehingga bernilai high. Ketika dia ditangkap, terdapat waktu yang dibutuhkan untuk kembali disimpan dalam variabel echo yang dinamakan echo time. Jarak pantul ini adalah variabel yang kita gunakan untuk mengetahui jarak dari proses pemancaran sinyal. Rumusnya yaitu S sama dengan V kali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini dibagi 2 karena gelombang itu bolak-balik, dan kita butuhkan hanya 1 kali saja. Sehingga jarak pantul sama dengan 0,034 yang merupakan kecepatan suara dikali waktu atau nilai yang masuk di variabel echo time dan dibagi dengan 2. Baik, langsung saja kita akan melakukan running atau kita run. Baik, setelah kita run, kemudian kita ke tools, lalu pilih serial monitor, dan di sini akan tampil tinggi gelas yang diukur oleh sensornya. Di sini kita dapatkan yaitu 11,41 cm. Lalu di sini kita ukur dengan penggaris dan tingginya kita dapatkan 11,41 cm. Lalu tinggi gelasnya kita masukkan ke program utamanya, yaitu 11,41. Di sini kita ketikkan. Nah, selanjutnya ada deklarasi volume, tinggi air, dan jarak pantul dengan tipe datanya yaitu float. Selanjutnya ini sama dengan penjelasan sebelumnya saat kita mengukur tinggi gelas tadi. Lalu di sini perhitungannya, jarak pantul didapat ketika sinyal ada bidang pemantul. Kenapa kita hitung lagi, padahal sebelumnya kita sudah hitung pada saat mengukur tinggi gelas? Nah, karena tadi kita hitung pada saat gelas kosong tanpa air. Jadi jaraknya yaitu dari sensor ke permukaan gelas. Sedangkan apabila gelas diisikan air, maka bidang pemantulnya itu yaitu permukaan air, bukan permukaan gelas. Nah, untuk lebih memahaminya, analoginya yaitu seperti ini. A adalah tinggi air, yaitu dari permukaan gelas sampai dengan permukaan air. Lalu B adalah tinggi gelas, yaitu dari permukaan gelas
sampai dengan sensor. Lalu, C adalah titik pantul dari permukaan air sampai dengan sensor. Nah, hal tersebut yang membuat kenapa kita buat rumus jarak pantul tersebut lagi. Karena tinggi airnya nanti akan berubah-ubah, sehingga volumenya pun akan berubah. Untuk rumusnya itu sama seperti tadi, yaitu 0,034 dikali nilai yang ada pada variabel echo time lalu dibagi 2. Untuk tinggi air sama dengan tinggi gelas dikurang jarak pantul. Lalu di sini volume sama dengan luas alas dikali tinggi air. Baik, langsung saja kita run. Kita tunggu proses untuk compilingnya. Nah, setelah berhasil di-compile, lalu kita ke Tools, lalu Serial Monitor, dan dapat kita lihat jarak permukaan, tinggi air, dan juga volumenya. Jarak permukaan 5,58 cm, tinggi air 5,83 cm, volume 114,49 cm, maka 3. Ini kita dapatkan luas permukaannya yaitu 5,58 cm, lalu tinggi airnya yaitu 5,83 cm, dan di sini untuk volumenya kita akan hitung menggunakan kalkulator, di mana volumenya yaitu adalah luas permukaan dikali tinggi. Nah, luas permukaannya tadi kita sudah hitung, yaitu sebesar 19,625. Di sini kita cek dulu apakah benar. Nah, di sini 19,625. Nah, ini 19,625 ini kita kalikan dengan tinggi airnya, yaitu sebesar 5,83. Nah, hasilnya yaitu 114,4 sekian. Nah, itu hasilnya sudah sama seperti volume yang didapatkan oleh sensor. Untuk komanya itu bisa terpengaruh karena adanya kesalahan-kesalahan kecil. Namun untuk detail ukurannya itu sudah tepat. Itu sebesar 114 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.